Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pelajaran SKD kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu simulasi komunikasi digital. Nah, untuk kemarin itu mempelajari fungsi if ya. Yang belum paham atau ingin belajar lagi bisa dibuka videonya. Nah, di sini kita lihat akan mempelajari menentukan penggunaan fungsi logika if and or not atau false pada perhitungan berkondisi. Untuk yang if kemarin yang kita pelajari hari ini adalah n, rumus fungsi n pada Excel. Rumus n adalah fungsi Excel yang digunakan untuk mendapatkan nilai logika true atau false dari perbandingan dua kondisi atau lebih. Fungsi n menghasilkan nilai logika true jika seluruh kondisi argumen yang diuji terpenuhi atau mengevaluasi ke true, dan menghasilkan nilai false jika salah satu argumennya tidak terpenuhi atau mengevaluasi ke false. Contohnya seperti ini ya, jika kondisi logika bernilai true atau benar, hasil rumusnya adalah benar. Jika semuanya itu false, maka hasilnya false. Jika salah satu evaluasi kondisi bernilai false, berarti hasilnya false. Nah, secara singkat seperti ini ya, jika A itu semuanya A ini true, B true, hasilnya true. Jika true salah satunya false, pokoknya salah satunya ada false, atau semuanya false, itu ada false. Intinya semuanya adalah benar, berarti benar di sini true. Nilai kebenaran true hanya diperoleh ketika semua penguji majemuk A dan B bernilai benar. Nah, sistematika penulisan rumus n seperti ini ya, sama dengan n logika 1, logika 2. Ingat kurung 2 kurung tutupnya ya. Di sini ada catatan penggunaan koma atau semikolon titik koma dalam formula disesuaikan dengan versi Microsoft Excel dan konfigurasi bahasa pada komputer kalian. Kalau di komputer saya adalah koma. Nah, di sini untuk simbolnya yang terpenting di sini adalah bintang. Bintang itu perkalian, untuk ini adalah pengangkatan. Kalau yang lain kalian sudah tahu semuanya. Nah, menggunakan rumus pada Excel. Kita gunakan rumus pada Excel, contohnya nilai A ini ya, pengujian terhadap kolom A dan kolom B. Untuk kolom A nilainya harus lebih besar dari 3 dan kolom B harus lebih besar dari 5. Nah, kita langsung saja ke Excelnya di sini ya. Fungsi n ini A 1 2 3 dan B seterusnya, di sini ada nilai. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita uji coba pakai rumus. Nah, kolom A nilainya harus lebih besar dari 3. Berarti kita pakai rumus if n. Nah, kurung buka, nilai A harus lebih besar dari 3. Habis itu koma, kalau di komputer saya koma. Habis itu nilai yang B ini harus lebih besar dari 5. Ini lebih besar dari 5. Hasilnya false. Nah, ini ada persennya, saya ulang lagi ya, sama dengan n kurung buka. Ini diklik nilai A harus lebih besar dari 5, harus 3, koma, terus nilai yang ini harus lebih besar dari 5. Kurung tutup, kita enter. Nah, hasilnya false. Setelah itu kita drag ke bawah. Nah, ini sudah jelas lihat yang ini 4 6 karena nilainya lebih dari 3, dan ini nilainya lebih dari 5 sehingga true. Oke, ini untuk penggunaan n secara sederhana. Untuk selanjutnya penggunaan n pada if di sini ya. Kita bisa menggunakan n pada if. Contohnya seperti ini. Fungsi n pada rumus if dengan banyak kriteria atau bertingkat. Jika nilai wawancara kurang dari sama dengan 75, calon karyawan dianggap gagal. Jika nilai wawancara lebih dari 75 dan tes kesehatan baik, calon karyawan dianggap diterima. Jika nilai wawancara lebih dari 75 dan tes kesehatan kurang, calon karyawan harus tes kesehatan ulang. Nah, rumusnya gimana? Kita masuk ke Excel-nya di sini ya. Rumus n if. Nah, di sini. Ini ada nilai, ini ada hasil tes kesehatan, ini tes kesehatannya. Nah, ini hasilnya nanti dia akan gagal diterima atau harus tes kesehatan ulang. Nah, di situ kita pakai rumus if dan n. Kita tulis dulu sama dengan if. Pernyataan yang pertama itu adalah jika nilai wawancara kurang dari sama dengan 75. Nilainya berarti ini kita klik yang di sini. Itu nilainya adalah kurang dari sama dengan 75. Di situ titik koma. Itu adalah apa? Gagal. Langsung ditulis ini adalah gagal pakai titik petik 2. Nah, gagal. Setelah itu koma. Setelah itu pernyataan yang kedua, jika nilai wawancara lebih dari 75, kita pakai apa? If lagi kurung buka, tapi di sini ada apa? Ada n-nya ya. Nah, dan tes kesehatan baik. Berarti pakai n
kurung buka. Nah, kita klik lagi yang nilai yang di sini apa? Lebih dari 75. Lebih dari 75 itu apa nilainya? Nah, lebih dari 75 itu ini hasilnya ini. C2-nya adalah apa? Baik. Pakai ketik baik. Habis itu ditutup kurang, habis kurang itu kita klik. Nah, pernyataan yang kurang itu apa? Kalau kurang, tes kesehatan ulang ya. Nih, tes kesehatan kurang. Di situ kurungnya ada 3, 1, 2, 3 kan. Ini tadi kita tambahin input salah. Di sini input salah maksudnya adalah jika input selain nilai yang dimiliki itu nanti di situ salah, tidak bisa dimasukkan. Nah, ini tanda petik itu ada tanda kurungnya itu ada 3 ya. Karena ini dilihat 1, 2, 3. Jadi di sini tutupnya juga 3. Jadi ingat di sini jika B2 itu kurang dari sama dengan 75 gagal. Jika nilai yang di sini B2 ini lebih dari 75 itu adalah baik dan diterima. Yang ketiga itu jika nilai lebih dari 75 dan kurang. Tes kesehatan ulang itu. Nah, jika tidak memenuhi kriteria yang tadi berarti inputnya salah, nanti tidak bisa. Nah, seperti itu kalau sudah kita enter. Nah, di sini dilihat ya, yang ini diterima kata baik ya. Terus kita drag ke bawah semuanya. Nah, yang di sini adalah gagal ya. Jadi dapat dilihat tes kesehatan ulang, karena nilainya kurang. Nah, ini gagal. Kalau nilainya di atas 75 itu adalah tes kesehatan ulang yang kedua ini ya. Nah, demikian untuk penggunaan NIF ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.